Shalom, puji dan syukur saudara untuk setiap kebaikannya dalam kehidupan kita, penyertaannya, perlindungannya, dan berkat-berkatnya dicurahkan dalam hidup kita. Tiba saatnya, mari kita datang ke hadiratnya, menghampiri tahta kekudusannya, menyembah Dia dengan sepenuh hati kita. Ku datang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan kepada kami, pemeliharaanmu, perlindunganmu, berkat-berkat yang Kau hadirkan kepada kami Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan berkat jasmani yang begitu besar, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan.
Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang kadangkala Tuhan, seringkali kami melupakan Engkau dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap perencanaan kami. Namun Tuhan Yesus, saat ini kami menghadap Engkau di dalam tata kekudusan-Mu. Kuduskanlah kami Tuhan, dengan firman, dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, dan perlayakan kami Tuhan untuk menghampiri Engkau, menerima jamahan-Mu, menerima lawatan-Mu, menerima firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpinlah ibadat kami ini dari awal hingga selesainya. Urapilah anak-anak-Mu yang melayani Engkau pada malam hari ini. Tuhan Yesus, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, Engkau kiranya hadir. Rumah kami, Tuhan berkati, seisi keluarga kami, Tuhan jamah, Tuhan lembutkan setiap mereka yang dengar, setiap pujian, setiap firman yang diberitakan malam hari ini Tuhan, biarlah boleh menerima kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami semua Tuhan persatukan di dalam kasih-Mu Tuhan. Walaupun kami berjauhan dan kami berada dalam rumah kami masing-masing, tapi secara roh, secara jiwa kami di dalam Engkau, biarlah kami boleh ada bersama-sama di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah suatu kenikmatan, suatu keindahan yang boleh kita kecap hingga hari ini. Begitu banyak mukjizat, begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh membagikan itu kepada seisi keluarga kita, dan kita membawa keluarga kita datang kepada Tuhan, sehingga mereka pun dapat merasakan keindahan dan kenikmatan seperti yang kita rasakan hingga hari ini. Kami datang di hadirat-Mu.
untuk hadir di tengah-tengah rumah kita. Dia pasti hadir, Dia pasti datang, karena Dia selalu menyertai kita. Dan biarlah kita mengingat selalu bahwa Dia Allah yang setia. Biar kita juga menjadi anak-anak yang setia sampai akhir hidup kita, agar kita tetap menjadi milik kepunyaannya, dan Yesus menjadi milik kepunyaan kita selama-lamanya sampai memutih rambutku. menjadi ikrar kita, menjadi nazar kita, bahwa sampai memutih rambut kita, kita akan selalu mengikuti Dia, kita akan selalu melayani Dia. Biarlah kita tetap memegang teguh iman pengharapan kita kepadanya, dan setia sampai kita meraih mahkota kehidupan yang telah Ia janjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Menangis di bawah kakimu.
Kau dapati tetap setia. Dan biarlah kami di dalam perjuangan hidup kami ini boleh berhasil meraih mahkota kehidupan yang sudah Kau janjikan, yang sudah Kau firmankan. Sehingga hidup kami Tuhan tidak lagi melulu hanya kedagingan ini Tuhan Yesus. Tapi hidup kami adalah hidup untuk berjuang di dalam Engkau Tuhan. Berjuang secara rohani, berjuang sedalam iman, sehingga kami Tuhan diperlayakan menjadi pemenang yang menerima mahkota kehidupan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin sudah undur diri Tuhan. Begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin sudah merasa lelah Tuhan Yesus berjalan dalam dunia ini. Namun Tuhan Yesus malam hari ini kami bermohon kepadamu, kembali Tuhan, jamahlah hati anak-anak-Mu itu Tuhan. Untuk mereka ingat kembali akan kasih-Mu, ingat kembali akan indahnya hidup bersama-sama dengan Engkau. Dan kuatkan iman ke mereka Tuhan. Kembalikan percaya mereka kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga sampai akhirnya mereka boleh Kau dapati tetap setia. Dan mereka sebagai pemenang yang berhasil mengalahkan segala tipu daya si iblis yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap puji-pujian kami Tuhan adalah kerinduan kami kepadamu. Biarlah itu Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu, menyukakan Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, hari ini kami semua boleh dijamah melalui firman-Mu. Firman yang boleh membentuk iman kami, yang boleh membentuk pribadi kami menjadi pribadi-pribadi seperti Engkau Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar bukan dengan keberadaannya lagi, tapi roh hikmat-Mu, roh kudus-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan boleh berbicara melalui hamba-Mu. Jamahlah setiap kami yang mendengar, baik sedang jemaat di Gedung Baladewa, maupun handai taulan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami yang belum bergabung jadi sidang jemaat di Gedung Baladewa. Kiranya Engkau Tuhan yang menjamah juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Menteraikanlah ibadah tengah minggu kami ini Tuhan, yang dilakukan dengan penuh kekurangan ini. Namun biarlah Engkau semakin hari boleh semakin menyempurnakannya, sehingga Tuhan Yesus boleh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan berterima kasih untuk pimpinan-Mu hingga pada pertengahannya. Biarlah Engkau terus memimpin hingga pada akhir ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di bulan September ini. Tema firman Tuhan pada malam hari ini ialah mesbah keluarga. Sering juga disebut sebagai family altar, yang sudah banyak dilakukan oleh keluarga-keluarga Kristen di seluruh dunia. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Orang bukan saja bekerja dari rumah atau WFH, tetapi juga beribadah dari rumah masing-masing. Ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga, itulah mesbah keluarga. Demikian juga dengan ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini, boleh dikatakan sebagai mesbah keluarga. Kalau, saudaraku, ada syaratnya, kalau seisi atau seluruh anggota keluarga ikut terlibat. Sebab itulah salah satu daripada amanat atau tuntutan firman Tuhan di dalam mesbah keluarga. Seluruh anggota keluarga harus ikut terlibat. Hari ini kita perlu sekali untuk membahas tentang mesbah keluarga berdasarkan 3 pertimbangan. Pertama, akibat pandemi yang melanda seluruh dunia, semua keluarga yang beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dipaksa untuk membangun mesbah keluarganya masing-masing. Di Indonesia ketika ada PSBB, kemudian berlanjut dengan PPKM, setiap keluarga Kristen Indonesia terpaksa beribadah di rumahnya masing-masing. Saudara-saudaraku, kita percaya ini adalah kehendak dan kekuasaan Tuhan Yesus Kristus.
Pertimbangan yang kedua, saudara-saudaraku, masih banyaknya keluarga atau rumah tangga yang belum menyadari bahwa ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga itu ialah amanat dari Tuhan Yesus untuk membangun mesbah keluarga. Akibatnya, masih banyak keluarga yang anggota keluarganya beribadah sendiri-sendiri di rumah. Apalagi kalau orang tua pergi ke gereja A, anak-anak pergi ke gereja B, maka ketika datang pandemi, berlaku protokol kesehatan, keluarga ini gagal untuk membangun mesbah keluarga. Mengapa, saudara-saudaraku? Sekali lagi karena belum mengerti makna dari mesbah keluarga. Belum memahami makna tanda zaman pandemi ini. Belum mengerti rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya ya, pertimbangan yang ketiga, dan ini yang terpenting, saudara-saudaraku, kebanyakan umat masih belum menyadari bahwa mesbah keluarga itu adalah merupakan rancangan atau rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Kehendak dari Tuhan yang Esa. Dikatakan kehendakan Tuhan yang Maha Esa, saudara-saudaraku, karena bukan hanya kita, umat Kristen saja, yang harus beribadah di rumahnya masing-masing. Tetapi semua agama di dunia ini terpaksa harus beribadah di rumahnya masing-masing. Sekali lagi, saudara-saudaraku, ini adalah merupakan kehendak daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, saudara-saudaraku, kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan benar, terlebih dahulu, kita harus memahami apa itu makna dari mesbah keluarga. Itu sebabnya kita akan membahas tentang mesbah keluarga di bulan September ini. Hari ini kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu tentang asal-usul atau riwayat dari mesbah keluarga. Nanti kemudian sekali lagi kita akan melanjutkannya di Rabu terakhir, yaitu pada tanggal 29 September. Sekarang mari kita meriksa firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian 35. Kejadian 35 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub pada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-antingnya yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mesbah di situ, dan dinamanyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku, inilah riwayat atau asal-usul dari mesbah keluarga. Tertulis dalam kitab Kejadian untuk menyatakan bahwa mesbah yang dibangun oleh Yakub itu adalah merupakan kehendak Tuhan sendiri. Maka kalau kita mempelajari ayat-ayat ini, demikian juga ayat-ayat yang terkait. Sekali lagi, ayat-ayat yang terkait dalam kitab Kejadian tentang mesbah keluarga. Maka pikiran dan hati kita akan terbuka bahwa mesbah keluarga itu adalah rancangan yang ditetapkan Tuhan untuk kelangsungan hidup umatnya. Sekali lagi, mesbah keluarga itu adalah merupakan rancangan yang ditetapkan Tuhan untuk kelangsungan hidup umatnya. Apa artinya kelangsungan hidup umat Tuhan? Itulah yang kita bahas pada malam hari ini, mulai dari ayat yang pertama. Perhatikanlah saudara-saudaraku, membangun mesbah keluarga itu selalu diawali dengan panggilan Tuhan. Saya bacakan kembali ayat 1. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel,
tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Amin. Saudara-saudaraku, saya percaya kita semua telah dipanggil ke Betel. Termasuk saya sendiri dipanggil Tuhan Yesus Kristus di Surabaya tahun 1991 untuk tinggal di GBIS Baladewa. Tinggal di sini, saudara-saudaraku, tidak semata-mata menetap, saudara-saudaraku, melainkan lebih dari itu, hidup saya berlangsung dari situ. Semua yang ada di dalam hidup saya berlangsung dari situ. Seperti Yakub. Maka saudara-saudaraku, ketika kita dipanggil, yang terpenting di sini adalah reaksi kita, respon kita. Harus seperti Yakub, seperti yang tertulis di dalam ayat 2-7. Ada baiknya saya bacakan kembali. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Mari kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Dan selanjutnya. Saudara-saudaraku, inilah riwayat atau asal-usul daripada mezbah keluarga. Perhatikanlah bahwa di situ Tuhan memberi perintah. Buatlah mezbah. Buatlah mezbah. Pesan inilah yang sesungguhnya harus kita renungkan. Sudahkah kita membuat mezbah itu atau belum? Saya yakin kebanyakan orang Kristen di dunia ini belum membangun mezbahnya dengan benar. Bagaimana dengan kita sendiri? Saudara-saudaraku, maka tiba-tiba datanglah corona. Sebagai satu peringatan sekaligus sebagai kesempatan yang kedua kepada semua umat Kristen di dunia ini untuk membangun mezbah keluarganya dengan benar. Apa itu mezbah keluarga, saudara-saudaraku? Menurut asal katanya mezbah, maka mezbah keluarga adalah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Yesus Kristus. Bukan korban materi, saudara-saudaraku. Tuhan Yesus tidak menghendaki hal itu dalam hal ini, saudara-saudaraku. Bukan korban materi, melainkan korban diri, seperti yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 1. Yaitu mempersembahkan tubuh kita atau mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Sebagaimana diterangkan dalam ayat selanjutnya, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara-saudaraku, ibadah sejati di sini adalah mezbah keluarga yang dilakukan oleh manusia baru, yaitu umat yang telah sungguh-sungguh bertobat, untuk menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus beserta seisi rumahnya, sehati sepikir. Saudara-saudaraku, ini bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan, apalagi sehati sepikir. Namun, ini adalah rencana dan kehendak Tuhan Yesus Kristus yang harus kita bangun, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita usahakan dari sekarang. Guna menjadi sarana keselamatan dan kesejahteraan seisi rumah kita. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sesudah pandemi ini berlalu. Apakah dunia makin baik? Ataukah dunia makin buruk? Siapa yang tahu? Sedangkan pandemi ini saja tidak ada seorang ahli pun yang berani mengatakan kapan pandemi ini akan berakhir. Satu contoh di Amerika Serikat, saudara-saudaraku, ketika manusia di sana atau orang-orang di sana sudah lepas masker, tiba-tiba corona menyerang kembali. Dan dalam satu hari jatuh jumlah korban
tertinggi. Saudara-saudaraku, hanya Tuhan Yesus sajalah yang sanggup menghentikan pencobaan yang dahsyat ini. Maka renungkanlah, di zaman pandemi ini, sesungguhnya kita umat Kristus sedang dipersiapkan untuk membangun mezbah keluarga. Seperti Yakub. Sekarang ini Tuhan Yesus sedang memanggil umatnya untuk membangun mezbah keluarganya masing-masing. Semua umat Kristen di dunia ini sedang dilatih untuk membangun mezbah keluarga di rumahnya masing-masing. Untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Kita dilatih agar setelah COVID ini segera berlalu, setiap umat pilihan Kristus telah siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Menjadi kesimpulan bagi kita bahwa mezbah keluarga ialah sarana keselamatan, perlindungan, dan pemeliharaan hidup kita yang dipersiapkan Tuhan Yesus di masa pandemi ini. Mezbah keluarga ialah sarana untuk kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang dan juga untuk di masa sekarang ini. Benarkah ajaran firman Tuhan ini, saudara-saudaraku? Sekarang mari kita memeriksa ayat-ayat yang terkait. Kita periksa Kejadian 12 ayat 7-8. Kejadian 12 ayat 7-8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Inilah bagian daripada riwayat Allah memanggil Abram sebagai proses awal dari membangun mezbah keluarga. Sebuah proses di mana Abraham mulai menerima janji dan mengikut Tuhan. Berkat atau janji Tuhan itu turun kepada Abraham. Abraham diberkati oleh Tuhan karena ketaatannya. Kemudian berkat itu diturunkan Abraham kepada anaknya Ishak, dan Ishak menurunkan berkat dan janji Tuhan itu kepada Yakub. Sesungguhnya berkat itu jugalah yang membuat Yakub melarikan diri dari abangnya Esau. Ia lari dengan bekal seadanya dan tongkat di tangan. Yakub lari seperti seorang pengembara yang melarat. Namun sesungguhnya Yakub bukanlah pengembara yang melarat, sebab janji Tuhan, berkat Abraham, telah turun kepadanya. Tuhan menyatakan janji dan berkat itu ketika Yakub pertama kali tiba di Betel. Tertulis dalam Kejadian 28, Kejadian 28 ayat 12-19. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan nampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini telah kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Amin.
Saudara-saudaraku, di Betel itulah Yakub berjanji. Di situ Yakub bernasar. Dan Tuhan pun memberkati Yakub sesuai dengan nasarnya itu. Maka setelah Yakub diberkati, Tuhan memanggil dia untuk kembali ke Betel dan mendirikan mezbah. Yakub pun mengajak seisi rumahnya untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi teladan bagi kita untuk membangun mezbah keluarga demi kelangsungan hidup kita. Maka sebagaimana Yakub yang diberi nama Israel oleh Tuhan, kehidupan keluarga Yakub dipelihara dan dilindungi Tuhan sampai menjadi satu bangsa, Israel, yang tetap bertahan sampai hari ini. Demikianlah kita yang membangun mezbah keluarga kita masing-masing. Tuhan akan menolong kita apabila kita sehati sepikir di dalam kebenaran Injil. Maka saudara-saudaraku, kehidupan keluarga kita akan bertahan dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang lelah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Sekali lagi, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah.
Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku, ini doaku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, sangat baik, sungguh baik, teramat baik. Hanya Engkau Bapa yang baik, Bapa Firman Roh Kudus ketiganya yang esa, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dipuja, hanya Engkau yang layak disembah. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu di hari ini. Kami boleh mengikuti dan menikmati ibadah tengah minggu di hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu, biarlah hadirat-Mu yang hadir di setiap rumah umat-Mu yang beribadah di dalam ibadah tengah minggu ini. Biarlah kiranya kuasa-Mu memancar ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang dari rumah kami masing-masing. Menjamah para tetangga kami, melembutkan hati mereka, agar mereka mau datang kepadamu dan beribadah bersama-sama dengan kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk lawatan-Mu di malam hari ini, lewat firman-Mu. Kau menyatakan kehendak-Mu agar kami membangun mesbah keluarga kami masing-masing sebagai Tuhan sarana, perlindungan, keamanan Tuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup kami selaku umat-Mu. Bapa, bukan dengan kekuatan dan bukan dengan Tuhan kemampuan kami, namun sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian. Umat-Mu, Bapa di dalam surga, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga, persatukanlah kami di dalam Tuhan Injil sepenuh-Mu. Jadikanlah kami sehati sepikir agar keluarga kami dibangun Tuhan Yesus Kristus di dalam kebenaran Injil-Mu saja. Tumbuh kembang anak-anak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan senantiasa ada dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus, sehingga semakin tertib di dalam kasih dan kebenaran-Mu. Dan kami terhindar Tuhan dari berbagai-bagai serangan roh-roh jahat di udara, penyakit-penyakit berbahaya, ajaran-ajaran sesat, dijauhkan kiranya dari kehidupan umat-Mu, keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Umat-Mu, anak-anak-Mu yang sudah dewasa, anggota keluarga kami yang sudah dewasa, ya Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang bekerja, Tuhan Yesus Kristus. Biarlah senantiasa ada di dalam pimpinan-Mu. Nyatalah kerajaan-Mu, nyatalah Bapa di dalam surga, kedaulatan-Mu di dalam segenap kehidupan umat-Mu. Kaulah yang membela dan memberikan kemenangan. Umat-Mu yang sudah waktunya Tuhan untuk berumah tangga, Engkaulah kiranya yang menolong, mempertemukan dengan jodoh yang sepadan. Demikian juga umat-Mu yang menjalin hubungan. Oh Bapa di dalam surga, pimpinlah setiap pasangan untuk menuju kepada pernikahan yang kudus. Umat-Mu yang akan menerima pemberkatan nikah, ya Tuhan Yesus Kristus, saudara kami Abang Samuel dan Kakak Yunita. Biarlah kiranya Engkau yang memimpin Tuhan, Kau yang memberikan kelegaan, Kau yang memberikan sukacita, Tuhan Yesus Kristus, Kau yang hadir di dalam Tuhan pemberkatan nikah mereka.
Terima kasih Bapa. Demikian juga mereka yang merindukan untuk mendapatkan pemberkatan nikah Tuhan. Kau yang menolong saudara-saudara kami itu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang berkekurangan. Para janda-janda miskin, anak yatim-yatim piatu ya Tuhan, mereka yang berkekurangan. Engkaulah yang menjadi gembala kami Tuhan, yang mencukupi segenap keperluan umat-Mu hari demi hari. Engkau yang kiranya Tuhan mencukupi, Engkau yang memimpin Tuhan kehidupan keluarga umat-Mu ini. Demikian juga Bapa umat-Mu yang sakit, yang lemah Tuhan, baik jasmani, sakit secara badani Tuhan, juga sakit secara rohani, yaitu mereka yang menjauh daripada-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu Bapa, jamahlah umat-Mu. Secara khusus kami berdoa Tuhan Yesus Kristus buat saudara kami Michael di dalam pemulihannya. Kau yang menjamah dan memberi kesembuhan kepadanya, juga kepada mamanya dan keluarganya. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain Tuhan. Agar jangan dipenghalang Tuhan untuk senantiasa setia bertekun beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan mengucap syukur atas Tuhan pemulihan yang Kau berikan kepada Ibu Gembala kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus Kristus bahwa Ibu Gembala juga menerima Tuhan perawatan tambahan di rumah sakit. Sehingga Tuhan ia boleh menerima Tuhan kesehatan yang lebih prima. Semua ini Tuhan adalah anugerah dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan Ibu Gembala kami boleh senantiasa Tuhan menikmati kasih sayang-Mu di dalam gendongan-Mu. Hidup di dalam ketentraman, keamanan, kedamaian Tuhan. Mendapatkan penghiburan senantiasa daripada-Mu, terutama urapan-Mu, agar Ibu Gembala kami boleh tetap Tuhan bergiat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pulihkanlah gereja-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh. Pulihkanlah setiap peribadatan-peribadatan diselenggarakan. Sekolah minggunya, remajanya, pemudanya, kaum prianya, kaum wanitanya, pos doanya, PPA-nya, pos PI-nya. Tuhan Yesus Kristus berkati agar Bapa semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama-Mu. Hamba-hamba-Mu yang melayani para pendeta muda, juga segenap mereka yang terlibat di dalam pelayanan, terutama yang memberitakan firman-Mu. Engkau yang memberikan urapan hikmat, supaya Tuhan semakin memancarkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan sekarang Tuhan Yesus di dalam doa syafaat kami untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Biarlah kiranya Tuhan kasih sayang-Mu tercurah melimpah kepada umat pilihan-Mu. Kau yang memberkati Tuhan penginjilan-penginjilan yang ada di Israel. Tambah-tambahkanlah penginjil-penginjil yang Kau urapi Tuhan. Utuslah mereka Tuhan ke segenap penjuru negeri Israel untuk memberitakan kebenaran disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bertambah-tambahlah kiranya jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga para pemimpin-pemimpin dan pemerintahan-pemerintahan yang sadar Engkaulah Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan biarlah jumlah mereka lebih banyak daripada saat kemarin kami berdoa kepadamu. Terima kasih Bapa, memberkati kota Yerusalem. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa melawat, memenuhi Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Umat-Mu menanti kedatangan-Mu. Akhirnya Tuhan kami bawakan bangsa negara kami Indonesia ini juga ke dalam tangan-Mu. Mohon penjagaan, perlindungan serta belas kasihan-Mu. Luputkanlah negeri kami dari bencana-bencana, tulah-tulah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan-Mu. Terutama kota-kota di mana Tuhan umat-Mu, Gereja Betel Injil sepenuh berada. Biarlah bangsa kami mendapat kasih karunia-Mu. Engkaulah yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Tambah-tambahkanlah penginjil-penginjil yang Kau urapi, utuslah mereka ke segenap seluruh pelosok Indonesia untuk memberitakan kebenaran-Mu, disertai tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar bertambah-tambahlah saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlah mereka sudah lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpinlah para petobat-petobat baru, pimpinlah para murtadin. Biarlah berita Injil sepenuh juga boleh sampai kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Lawatlah pemerintahan di Indonesia ini dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dari Bapak Presiden sampai kepada ketua-ketua rukun tetangga. Dari pusat sampai daerah. Agar mereka Tuhan
boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan dan kemampuan untuk dapat menjalankan pemerintahan yang berkerukunan. Terima kasih Bapa, tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur dan sungguh-sungguh bekerja seperti diteladankan oleh Bapak Presiden kami. Biar Bapak Jokowi dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu Tuhan di dalam tubuh pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah, seperti diteladankan oleh Bapak Kapolri kami. Biar Bapak Listio Sigit dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Tolonglah hamba-Mu Dr. Terawan di dalam Tuhan uji klinis vaksin Nusantara. Biar kiranya kuat kuasa-Mu turut campur bekerja agar bangsa kami Tuhan boleh memproduksi vaksin sendiri, vaksin Nusantara. Biarlah kiranya Dr. Terawan, Agus Putranto dan keluarganya mendapat kasih karunia di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan sekarang seluruh kehidupan kami sepanjang malam ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Apabila kami nanti akan beristirahat dan terlelap, biarlah roh kami berjaga-jaga, karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok pagi kami boleh Tuhan dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu, menjadi umat yang menerima kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa syafaat kami yang penuh dengan kekurangan. Mohon kiranya disempurnakan, sebab semua hanya kami perlaskan di dalam nama-Mu yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.